Siti Atikoh gebrak Solo. Selvi Ananda diajari jadi ibu negara tuh kayak begini loh. Kandang banteng diobok-obok, ribuan warga Solo teriakan Gama, hajar. Sekaligus pernyataan sikap dari seniman budayawan Solo Raya yang tadi menyampaikan itu adalah bentuk dan wujud dukungan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Mereka menunggu Gibran punya nyali dan bisa bersikap jantan. Kini Mas Gibran nggak lagi dielu-elukan dan sebaliknya malah dipergunjingkan di belakang. Mas Gibran yang kikuk mungkin kurang peka buat menangkap sebuah ketidaksukaan masyarakat di sekelilingnya. Tapi diam-diam perlawanan terhadap keluarga Pak Jokowi ini sudah mulai terasa. Perlawanan ini mulai tampak dalam sikap diam, dalam sikap yang nggak menganggap lagi kehadiran seorang Gibran. Bagaimanapun juga, masyarakat tidak bodoh. Hati masyarakat sangatlah peka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berhasil menggoyang emak-emak di Solo di Benteng Vastenburg, Solo, Minggu 17 Desember. Belasan ribu perempuan dari PDIP dan kelompok relawan tumpah ruah di Benteng Vastenburg. Belasan ribu orang berbaju merah menyambut Siti Atikoh dan menyelimuti benteng tersebut di saat Atikoh berorasi. Atikoh mengatakan pertemuan dengan perempuan di Solo ini dalam rangka menyambut Hari Ibu. Atikoh menjelaskan pada tahun itu perempuan sudah berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Pada masa itu perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan berjuang dalam pendidikan. Pada kunjungannya ke kandang Gibran itu, Atikoh ditemani oleh putranya Alam Ganjar dan dikawal oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terlihat pula Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Rudi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak terlihat dalam acara tersebut. Hasto Kristianto dalam momen itu mengingatkan soal pesan Bung Karno yang menyinggung soal perempuan sebagai jalan peradaban. Laki-laki dan perempuan bagaikan kepakan sayap yang dapat membawa Indonesia Raya maju. Hasto menuturkan, kehadiran Siti Atikoh di beberapa wilayah yang didatangi menunjukkan semangat kasih ibu sepanjang masa. Dalam orasinya, Atikoh menegaskan saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Menurut Atikoh, perempuan juga harus menjadi bagian dari upaya mencegah KDRT. Ia kemudian mendorong para kader dan simpatisan PDIP untuk menyayangi dan melindungi para perempuan. Adapun perempuan masih masuk dalam kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan. Pada kesempatan tersebut, Atikoh juga menolak stigma yang mendudukan perempuan hanya berperan di bidang domestik, yaitu maca, dandan, masak, memasak, dan mana, melahirkan. Tiga hal tersebut diketahui kerap disebut sebagai upaya domestifikasi perempuan pada masa Orba. Atikoh menolak perempuan hanya memiliki kedudukan dan fungsi di ranah domestik. Sebab di berbagai tempat yang ia temui, perempuan memiliki posisi signifikan dalam keluarga, baik terkait aspek ekonomi ataupun pendidikan. Kemeriahan kegiatan berkampanye simpatik itu diisi dengan sesi foto bersama Atikoh dan belasan ribu perempuan kota Solo. Mereka berbondong-bondong bersama Atikoh memperlihatkan salam 3 jari, yaitu mempresentasikan nomor urut pasangan Ganjar Mahfud yang maju sebagai Capres dan Cawapres. Yang mana ini menunjukkan jika Solo, yang notabene merupakan kandangnya Gibran dan Selvi Ananda, harus rela diobok-obok oleh Atikoh Ganjar dan belasan ribu ibu-ibu PDIP. Lucu dan menarik memang, tetangga yang seharusnya mendukung Gibran malah mendukung calon lain. Ini yang datang masih Bu Atikoh loh, tapi sambutannya belasan ribu orang. Belum lagi kalau Ganjar dan Mahfud MD bisa datang ratusan bahkan jutaan massa. Tapi ini tidak mengherankan karena yang namanya tetangga pastilah lebih paham dan kenal dengan yang namanya tetangganya juga. Mereka lebih tahu seluk-beluk dan informasi yang kadang sulit kita cari. Mungkin mereka bisa jadi sudah tahu sifat asli dari Gibran jauh sebelum kita tahu. Mereka mendukung Ganjar karena tak lepas dari latar belakang mereka yang berbasis komunitas UMKM. Sementara Ganjar, mantan gubernur Jateng, adalah pembina UMKM di wilayah Jawa Tengah. Semoga saja mereka tidak mengalami suatu anomali politik karena mendukung Ganjar. Apalagi ini tetangganya Gibran, yang paling jelas memang Ganjar Mahfud. Mereka berdua tidak punya rekam jejak masa lalu yang bermasalah seperti halnya Prabowo.
Mereka juga maju sebagai capres dan cawapres tidak melalui pembegalan atau penabrakan aturan. Mereka sudah berpengalaman dan sangat matang dalam dunia politik. Bukan anak kemarin sore dan karbitan yang dipaksa untuk berkuasa seolah negara ini punya nenek moyang mereka. Bagaimana menurut Anda? Nah, itu bagus tuh. Masih Kalimantan. Jakarta. Nah, ini baru asli, Mas. Mas Gibran ada di Jakarta. Makin parah. Berkunjung ke IKN, Gibran tak punya etika, ketua adat datang malah dicuekin, langsung kena semprot netizen, gak punya adab. Sang putra mahkota Mas Wali Gibran Raka Buming Raka memang tidak dikenal sebagai orang yang ramah, apalagi merakyat. Malah sebaliknya, dia ini cenderung dinilai sebagai pemimpin muda yang sombong dan angkuh. Bicaranya seringkali nggak jelas, dan membuat segala hal malah jadi mengambang, gak ada kejelasan. Misalnya saja, soal posisinya di PDI Perjuangan. Sampai sekarang, sikap dan posisi Mas Gibran masih belum jelas. Halo dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Ternyata dalam lawatan Gibran ke IKN Kalimantan, tidak hanya momen tanya jawab dengan siswa SMK yang menjadi sorotan. Ada momen di mana Gibran dianggap tidak menghargai tokoh tetua adat Kalimantan yang tengah duduk di sebelahnya. Gibran kala itu justru sibuk membagikan sesuatu kepada masyarakat setempat yang diduga adalah PIN. Seperti dikutip kilat.com dari video yang diunggah akun TikTok @morgesiwe, ternyata momen ini sebelum muncul seorang siswa SMK yang mengajukan pertanyaan kepada dirinya. Tampak di sebelah kiri dan kanan Gibran duduk ada beberapa orang yang lebih tua dibanding dirinya yang ternyata merupakan tetua adat Kalimantan. Awalnya pemandu acara menawarkan kepada Gibran untuk mencicipi sajian berupa durian Kalimantan. Usai momen itulah Gibran menoleh ke belakang tempat duduknya dan mengambil sesuatu yang langsung ia bagikan kepada orang-orang yang berdiri di belakangnya. Padahal pada momen itu sang pemandu acara mempersilahkan para tamu undangan jika ada keinginan untuk bertanya. Seolah tak menghiraukan apa yang disampaikan oleh pemandu acara, Gibran justru asik membagikan sesuatu yang diketahui hanyalah PIN dan gantungan kunci. Nampak di mana Gibran menyodorkan tangan tepat di depan muka salah seorang pemuka masyarakat, bahkan membelakangi muka tetua adat dengan punggungnya. Suasana pun menjadi gaduh sehingga suara MC atau pemandu acara pun sempat terhenti sambil menunggu suasana kembali tenang. Nah, ternyata hal ini sangat disayangkan oleh netizen yang menganggap bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan Gibran sungguh sangat tidak sopan. Ada pepatah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Sepandai-pandainya tupai melompat, ada kala jatuhnya. Sepintar-pintar manusia menyembunyikan watak aslinya akan tercermin dan terlihat juga dari sikap dan ucapan perilakunya di sehari-hari. Warga Kalimantan banyak yang mendukung IKN, tapi sayang Gibran terlihat sangat tidak punya adab terhadap para tetua adat. Banyak yang menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran adalah cara dia menghindari adanya pertanyaan. Karena diketahui saat mendapatkan pertanyaan dalam setiap kali lawatannya, Gibran kerap melakukan blunder. Bahkan jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaannya. Ya begitulah jika ingin menjadi penguasa tapi dengan cara karbitan. Norma sopan santunnya kosong. Bukan cuma itu saja, otaknya mungkin juga kosong. Lebih baik Gibran belajar dulu yang rajin soal sopan santun. Setelah itu Gibran belajar tentang komunikasi politik. Jangan sampai menurunkan standar kualitas cawapres di negeri ini. Makanya jangan heran, Gibran diskusi tapi peserta yang bertanya harus bisa kasih solusi dan jawaban apa. Diskusi juga harus selesai jam 9 karena dia mau tidur. Mungkin bukan mau tidur tapi maunya selesai lebih cepat. Supaya tidak banyak ditanya-tanya yang bisa mengakibatkan dia ketahuan gak cerdas. Gibran ini seperti gelisah dan tidak nyaman jika harus berdiskusi dengan banyak orang. Kayak terpaksa gitu loh. Di situasi yang unpredictable. Gibran tidak tahu pertanyaan macam apa yang akan ditanyakan oleh audiens. Begitu ditanya tentang hal yang tidak dia kuasai, maka paniklah dia. Diam bukan pilihan. Kalau menjawab bisa jadi blunder.
tidak memiliki sopan santun. Image pemimpin muda langsung rontok ibarat daun pohon di musim gugur. Sosok yang biasanya kalem di hadapan media kini akhirnya terbantahkan. Gibran juga masuk dalam kategori anak yang bergantung akan apa yang dimiliki orang tua. Anak manja yang mungkin akan menangis jika ditinggal sendiri. Gibran sudah mencederai perspektif anak muda yang nantinya mesti berpolitik menjadi jijik akannya. Sebab dianggap hanya berisi tipu-menipu, manipulatif. Bagaimana menurut Anda?